Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Santi Kombikalsum dengan NIM 241111035 dari Prodi S1 Keperawatan semester 2 Sikas Borneo Cendekia Medika Pangkalan Bun. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas farmakologi keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis, indikasi, dan kontraindikasi obat. Dengan jenis obatnya yaitu obat analgetika narkotika, antiinflamasi, diuretika, antibiotik, antimikroba, kemoterapi parasit, sedatif, dan antihistamin. Dan masing-masing contohnya yaitu morfin, diclofenac, furosemid, amoxicillin, fluconazole, ivermectin, diazepam, dan loratadine. Jadi simak penjelasan saya sampai akhir ya. Baik, yang pertama ada obat analgetika narkotika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu analgesia yang berarti without pain dan sering dikaitkan dengan pain management dan disebut juga painkiller atau menghilangkan atau meredakan nyeri. Nah, jadi obat-obat analgetika itu ialah obat penghilang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Nah, analgetika sendiri dibagi menjadi dua kelompok nih, yaitu golongan opioid atau narkotik dan golongan non-opioid atau analgesik perifer. Nah, penggunaan opioid dalam berulang kali dapat menimbulkan ketergantungan dan toleransi, sedangkan analgetik non-opioid berkebalikannya, yaitu tidak menimbulkan ketergantungan dan toleransi fisik. Nah, berdasarkan cara kerjanya, analgesik opioid dibagi menjadi tiga nih, yaitu agonis opiat, antagonis opiat, dan golongan campuran. Cara kerja dari agonis opiat yaitu aktivasi berbagai reseptor meski dengan afinitas yang bermacam-macam. Contohnya alkaloid penyebab kecanduan seperti heroin, kodein, morfin, dan dikomorfin. Kemudian ada juga zat buatan seperti derivat metadon, derivat petidin, dan tramadol. Kemudian yang kedua ada antagonis opiat, yaitu menghambat fungsi pada semua jenis reseptor, contohnya buprenorfin, naloxone, pentazocine, dan nalorfin. Nah, kemudian yang ketiga ada golongan campuran, yaitu mekanisme kerjanya ialah agonis terhadap reseptor lain atau reseptor tertentu dan bersifat antagonis pada reseptor yang lain, contohnya nalbufin dan nalorfin. Salah satu contoh dari obat analgesik opioid ialah morfin. Nah, morfin ini bekerja dengan cara menghambat sinyal rasa nyeri di jalur saraf yang menuju ke otak. Nah, cara kerja ini menghasilkan efek pereda nyeri sekaligus tenang. Nah, hasilnya saat operasi itu tubuh tidak merasakan nyeri. Nah, morfin ditemukan dalam persediaan suntik dan obat minum berupa tablet lepas lambat, dan sirup. Merek dagangnya itu bermacam-macam. Ada morfin sulfat pentahidrat, morfikaf, morfikaf SR, morfin hidrochloride, dan morfina. Kemudian juga morfin ini mengurangi rasa nyeri yang hebat setelah operasi, seperti yang telah dijelaskan di awal, dan tidak mampu lagi diobati dengan analgesik golongan non-opioid. Nah, jadi indikasinya itu morfin untuk mengatasi nyeri kanker yang tidak respon terhadap analgesik non-narkotik dan juga nyeri pada serangan jantung. Nah, morfin ini juga digunakan sebagai anestesi umum untuk menenangkan pasien dan juga anestesi regional seperti anestesi spinal atau epidural. Nah, ada juga kontraindikasinya. Nah, kontraindikasinya itu morfin utamanya pada pasien dengan riwayat asma bronkial akut dan parah, dan juga depresi pernapasan yang signifikan, obstruksi gastrointestinal yang diketahui atau dicurigai, termasuk ilus paralitik, dan hipersensitivitas terhadap morfin. Nah, konsumsi morfin dalam kehamilan juga bisa menyebabkan gejala putus zat pada bayi yang disebut dengan neonatal abstinence syndrome. Yang kedua ada obat antiinflamasi. Nah, obat-obat antiinflamasi adalah obat yang memiliki mekanisme kerja umum berupa penghambatan sintesis prostaglandin via penghambatan enzim sikooksigenase. Nah, berdasarkan mekanisme kerjanya, obat ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan steroid dan golongan non-steroid atau NSAIDs, yaitu non-steroidal anti-inflammatory drugs. Nah, golongan steroid bekerja dengan menghambat pelepasan prostaglandin beserta sel-sel sumbernya, sedangkan golongan non-steroid atau NSAIDs tadi bekerja melalui mekanisme inhibisi siklooksigenase yang berperan pada biosintesis prostaglandin. Nah, obat-obat yang digunakan sebagai antiinflamasi yaitu golongan non-steroid atau NSAIDs tadi dan golongan kortikosteroid dari golongan steroid. Jadi
Steroid ini punya beberapa macam. Nah, dalam antiinflamasi atau yang digunakan sebagai obat antiinflamasi yaitu kortikosteroid. Jenis-jenis kortikosteroid sebagai antiinflamasi itu ada 3. Jadi ada glukokortikoid kerja pendek sampai sedang, glukokortikoid kerja sedang, dan glukokortikoid kerja panjang. Nah, contoh obat dari NSAIDs berdasarkan jenisnya itu ada 2 macam, yaitu non-selective NSAIDs dan COX-2 selective NSAIDs. Nah, jadi yang non-selective NSAIDs ini ada diclofenac, diflunisal, etodola, fenoprofen, flurbiprofen, ibuprofen, indomethacin, ketroprofen, dan ketorolac. Kemudian yang COX-2 itu ada celecoxib, rofecoxib, dan valdecoxib. Nah, contoh dari obat antiinflamasi yaitu ada natrium diclofenac atau diclofenac sodium yang merupakan obat pereda nyeri atau analgesik golongan antiinflamasi non-steroid atau OAINS atau NSAIDs. Nah, obat ini bisa digunakan untuk meredakan nyeri, penurun demam atau antipiretik, dan antiinflamasi. Nah, indikasi dari natrium diclofenac atau diclofenac sodium itu dapat digunakan sebagai terapi awal dan juga terapi akut pada rematik yang disertai dengan inflamasi dan degeneratif seperti artritis reumatoid, ankylosing spondylitis, osteoartritis, dan spondyloartritis. Sindroma nyeri dan kolumna vertebralis dapat juga digunakan sebagai pengobatan rematik non-artikular, serangan akut dari gut, serta nyeri pasca bedah. Nah, kontraindikasinya itu pada seseorang yang hipersensitivitas dengan natrium diclofenac atau zat pengisi lain, dikontraindikasikan juga pada seseorang yang mempunyai ulkus, pendarahan, atau perforasi di usus atau lambung, yaitu juga dikontraindikasikan pada wanita yang sedang hamil trimester akhir, gangguan fungsi hepar, ginjal, dan gangguan jantung pada penggunaan natrium diclofenac secara intravena atau IV. Yang ketiga ada obat diuretik. Nah, obat yang dapat meningkatkan volume urin disebut sebagai diuretik. Nah, obat golongan diuretik sering dikombinasikan dengan obat hipertensi dari golongan lain. Nah, obat golongan diuretik juga bekerja dengan menghambat transfer ion dalam ginjal. Nah, obat ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang bereaksi langsung dengan sel nefron dan tidak bereaksi langsung dengan sel nefron. Nah, golongannya itu ada 2 golongan. Golongan 1 itu jenisnya adalah loop diuretik, distal tubule diuretik atau thiazid, dan juga diuretik hemat kalium. Kemudian yang golongan 2 itu ada diuretik osmosis dan carbonic anhydrase inhibitors. Salah satu contoh dari obat golongan diuretik itu ada furosemid. Nah, furosemid merupakan obat golongan dari loop diuretik yang digunakan untuk terapi kelebihan cairan atau edema akibat gagal jantung, gagal hati, dan gangguan ginjal termasuk sindrom nefrotik. Furosemid bekerja dengan menghambat cotransporter Na+, K+, dan Cl2-amin pada membran luminal tubulus yang menyebabkan peningkatan ekskresi air, natrium klorida, magnesium, dan kalsium. Furosemid juga tersedia dalam bentuk tablet, injeksi atau ampul, dan sirup. Indikasi dari furosemid yaitu untuk terapi edema pada CHF atau congestive heart failure dan gangguan ginjal atau hati yang digunakan juga sebagai terapi tunggal atau kombinasi pada hipertensi. Nah, kontraindikasinya itu ada hipersensitivitas dengan komponen furosemid, sulfonylurea, pasien dengan hepatik koma, peringatan penggunaan furosemid pada pasien dengan gangguan hati dan ginjal, hati-hati juga pada pasien diabetes, dan jangan digunakan pada wanita hamil dan menyusui. Yang keempat ada obat antibiotik. Nah, antibiotik merupakan subkategori dari antimikroba yang khusus digunakan untuk melawan infeksi bakteri. Nah, jenis-jenis dari antibiotik itu dibagi menjadi dapat dikelompokkan berdasarkan spektrum aktivitas, tempat kerja, dan struktur kimianya. Nah, berdasarkan spektrum aktivitas, antibiotik dapat dibagi menjadi 2, yaitu spektrum luas atau broad spectrum dan spektrum sempit atau narrow spectrum. Kemudian berdasarkan tempat kerjanya ada di dinding sel, membran sel, asam nukleat, ribosom subunit 30S prokaryotik, subunit 50S prokaryotik, dan subunit 60S. Serta berdasarkan struktur kimianya dapat dibagi menjadi 10 kelompok, yaitu antibiotik beta-laktam, turunan penisilin, cefalosporin, dan beta-laktam non-klasik,
turunan amfenikol, turunan tetrasiklin, turunan aminoglikosida, antibiotik makrolida, antibiotik polipeptida, turunan linkosamida, antibiotik polien, turunan ansamnisin, dan turunan antrasiklin. Nah, salah satu contoh dari obat antibiotik itu ada amoxicillin. Nah, amoxicillin merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang merupakan kategori antibiotik derivat dari penisilin yang dapat menghambat bakteri gram negatif dan gram positif atau spektrum luas. Nah, sediaan amoxicillin itu ada tablet, kapsul, sirup kering, drops, tablet dispersible, dan injeksi atau vial. Nah, indikasi dari amoxicillin itu digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh gram negatif seperti Haemophilus influenza, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella. Amoxicillin juga dapat digunakan untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri gram positif seperti Streptococcus pneumoniae, Enterococcus non-penicillinase producing Staphylococcus, dan Listeria. Walaupun demikian, amoxicillin secara umum tidak bisa digunakan secara sendirian sebagai pengobatan yang disebabkan oleh infeksi Streptococcus dan Staphylococcal. Amoxicillin diindikasikan untuk infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih atau ISK, infeksi chlamydia, sinusitis, bronkitis, pneumonia, abses gigi, dan infeksi rongga mulut lainnya. Nah, kontraindikasi dari amoxicillin ini dikontraindikasikan pada pasien yang memiliki riwayat alergi, anafilaksis, atau reaksi kulit serius seperti sindrom Stevens-Johnson akibat amoxicillin atau penisilin. Bahkan reaksi-reaksi ini mungkin dapat menyebabkan sensitivitas silang seperti cephalosporin atau carbapenem. Yang kelima ada obat antimikroba. Nah, antimikroba meliputi antibiotik, antivirus, anti jamur, dan antiparasit yang digunakan untuk mencegah atau mengobati infeksi. Nah, penyebabnya itu bermacam-macam seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit. Nah, obat antimikroba ini dibuat secara khusus untuk menghambat atau membunuh antimikroba yang ditargetkan. Antimikroba juga dapat digunakan pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, salah satu contoh dari obat antimikroba itu ada fluconazole. Nah, fluconazole merupakan obat antifungis sistemik dari golongan azol yang bersifat fungistatik dengan cara menghambat sintesis dinding sel jamur. Nah, fluconazole adalah obat untuk mengatasi penyakit akibat infeksi jamur, termasuk infeksi jamur candida atau candidiasis. Fluconazole tersedia dalam bentuk tablet, kapsul, suspensi oral, dan injeksi atau infus. Fluconazole diindikasikan pada kasus candidiasis superficial, misalnya candidiasis oral dan candidiasis vaginalis, kemudian candidiasis sistemik, meningitis cryptococcus, dan profilaksis infeksi Candida pada pasien human immunodeficiency virus atau HIV, dan transplantasi sumsum tulang. Nah, fluconazole juga dikontraindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap fluconazole atau komponen azol. Pasien hamil juga sebaiknya tidak diberikan fluconazole karena meningkatkan risiko abortus spontan dan kelainan jantung kongenital. Yang keenam ada obat kemoterapi parasit. Nah, kemoterapi adalah tindakan atau terapi pemberian senyawa kimia atau obat untuk mengurangi, menghilangkan, atau menghambat pertumbuhan parasit atau mikroba di tubuh hospes atau pasien. Nah, kemoterapi parasit dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada anti-amuba, antelmintik, dan anti-malaria. Anti-amuba bekerja pada lumen usus dan jaringan. Nah, contohnya itu ada metronidazole, tinidazole, nimorazole, dan ornidazole. Kemudian yang antelmintik bekerja dengan memberantas dan mengurangi cacing dalam lumen usus atau jaringan. Nah, contohnya itu ada mebendazole, albendazole, pirantel pemuat, dan ivermectin. Kemudian yang anti-malaria contohnya ada chloroquine, primetamin, quinine atau quina, dan primaquine. Salah satu contoh obat kemoterapi parasit ada ivermectin. Nah, ivermectin merupakan obat antiparasit spektrum luas yang telah digunakan beberapa tahun untuk menangani infeksi parasit, nematoda, dan arthropoda. Nah, obat ini juga digunakan untuk kasus dermatologi yang disebabkan oleh infeksi parasit. Selain antiparasit, ivermectin juga memiliki efek antivirus. Nah, contoh sediaan dari ivermectin yaitu ada tablet, krim, lotion, tetes telinga, dan injeksi. Ivermectin diindikasikan untuk skabis, pedokulasis, onkokersiasis,
demodikosis, rosacea foularesiensis, myiasis, dan juga ada cutaneous larva migrans, dan lain-lain. Pemberian ivermectin tidak dianjurkan untuk wanita hamil dan menyusui. Obat tergolong kategori C, dan ivermectin tidak direkomendasikan untuk penggunaan pada anak-anak yang dengan berat badan kurang dari 15 kg karena obat ini dapat meningkatkan GABA dan pada anak usia muda sawar darah otak belum berkembang dengan baik. Yang ketujuh ada obat sedatif. Nah, istilah sedatif sendiri menggambarkan obat-obatan yang berfungsi untuk menenangkan atau meredakan kecemasan. Obat sedatif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu golongan atau jenis barbiturat, benzodiazepin, antihistamin generasi pertama, anestesi umum, metaprolol, opioid, dan alkohol aktif oral. Salah satu contoh dari obat sedatif itu ada diazepam. Nah, diazepam merupakan contoh obat golongan benzodiazepin dengan aksi kerja yang cepat tetapi memiliki waktu paruh yang lama. Nah, efek dari diazepam dihasilkan oleh peningkatan aktivitas GABA atau gamma aminobutyric acid sebagai neurotransmitter inhibisi di sistem saraf pusat. Dan bentuk sediaan dari diazepam itu ada tablet, sirup atau suspensi, injeksi, dan larutan rektal atau enema. Indikasi diazepam adalah sebagai pemakaian jangka pendek pada ansietas derajat ringan hingga sedang, insomnia, status epileptikus, kejang demam, spasme otot, dan sebagai tambahan pada terapi putus alkohol akut. Kontraindikasi utama dari diazepam adalah riwayat hipersensitivitas dan pasien pediatri usia kurang dari 6 bulan. Diazepam juga diketahui dapat menyebabkan ketergantungan, gejala putus obat, dan harus hati-hati diberikan pada pasien dengan menggunakan opioid dan alkohol. Dan penggunaan diazepam pada wanita hamil atau ingin hamil hanya dilakukan apabila kondisi klinis mengharuskan, meskipun berisiko terhadap kandungan. Ya, diazepam dapat menembus sawar plasenta dan terdapat bukti berisiko buruk pada janin. Dan diazepam tidak direkomendasikan diberikan pada ibu menyusui karena dapat disekresikan melalui ASI. Nah, studi pada binatang menunjukkan peningkatan risiko malformasi kongenital, kelainan perkembangan janin, dan potensi genotoksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat golongan benzodiazepin termasuk diazepam. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah obat antihistamin. Nah, antihistamin atau antagonis histamin adalah zat yang dapat mengurangi atau menghalangi efek histamin terhadap tubuh dengan jalan memblokir reseptor histamin. Nah, ada 4 tipe reseptor histamin, yaitu ada H1, H2, H3, dan H4. Yang keempatnya memiliki fungsi dan distribusi yang berbeda. Pada kulit manusia, hanya reseptor H1 dan H2 saja yang berperan utama. Nah, reseptor H1 ditemukan pada neuron, otot polos, epitel, dan endotelium. Sedangkan reseptor H2 ditemukan pada sel parietal mukosa lambung, otot polos, epitelium, dan endotelium, dan jantung. Nah, istilah antihistamin pertama kali ditujukan pada reseptor antagonis H1 yang digunakan untuk terapi penyakit inflamasi dan alergi. Salah satu contoh obat dari antihistamin itu ada loratadin. Nah, loratadin termasuk ke dalam kelas obat antihistamin, dan obat ini bekerja dengan menghalangi aksi histamin, suatu zat dalam tubuh yang menyebabkan gejala alergi. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk sirup, kapsul, dan tablet yang cepat hancur atau larut untuk dikonsumsi secara oral. Nah, loratadin dapat dikonsumsi dengan atau tanpa makanan dan memiliki reaksi cepat. Nah, obat ini bekerja dalam 1-3 jam dan efeknya itu memuncak dalam 8-12 jam dan eliminasi terjadi melalui rute tinja dan ginjal. Indikasi dan dosis loratadin untuk mengatasi gejala yang berhubungan dengan respon alergi dan mediasi oleh histamin seperti pada kondisi rinitis alergi dan urtikaria. Antihistamin generasi kedua tidak diindikasikan untuk pasien dengan gejala common cold karena tidak memiliki efek antikolinergik yang signifikan. Loratadin juga dikontrindikasikan pada pasien dengan hipersensitivitas terhadap obat atau komponen formulasi loratadin pada anak di bawah usia 2 tahun dapat menyebabkan kejang pada pasien usia muda. Selain itu, obat ini juga membutuhkan kehati-hatian dalam mengonsumsinya, terutama pada pasien asma atau penderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, karena efek antikolinergiknya
yang dapat menyebabkan kekambuhan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Saya Santi Komikalsum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.